Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya untuk crypto market cap secara globalnya ada presentasi kenaikan 1,20% teman-teman. Mantap jiwa ya, yaitu presentasinya di level 1,35 triliun US dollar ya. Cuman untuk Bitcoin dominasinya masih sama seperti kemarin-kemarin, masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya, yaitu berada di area 51,8%. Untuk nilai fear in grade-nya teman-teman, ini ada presentasi kenaikan 1% atau 1 poin ya, yaitu saat ini berada di area 74. Gitu teman-teman, mantap jiwa ya. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, kinerja daripada altcoin di kesempatan kali ini cukup positif ya, dengan didominasi dengan warna hijau royo-royo ya, selain stable coin ya. Biasanya seperti itu teman-teman, ketika altcoin ini mengalami sedikit recover kenaikan, stable coin cenderung mengalami ya bisa dikatakan minus enggak ya kan, cuman didominasi dengan warna merah merona-rona ya, atau meronta-ronta nih jiwa-jiwa stable coin ini teman-teman ya. Nah, untuk Solana sendiri teman-teman mengalami kenaikan yang notabene agak sama lah ya dengan altcoin lainnya, setelah beberapa hari mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya, karena memang rumor yang beredar FTX ini udah mulai merilis daripada Solana nih ya, udah mulai merilis daripada Solana dari FTX ini teman-teman, dan cukup besar juga. Nah, kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Di sini untuk Cardano teman-teman naik sekitar 2,91% dalam 7 hari terakhir, 17%. Mantap jiwa ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi teman-teman yang harus kita ulik dan kalian juga harus ketahui, karena ini nilai value yang masuk ke Cardano ini nggak main-main teman-teman ya. Bukan hanya $1 juta, $2 juta, $3 juta, enggak. Ini ratusan juta dolar teman-teman masuk ke sektor Cardano. Gila ya, ngeri nih Cardano ya. Saran dari saya, walaupun hanya sedikit, kalian punya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Nah, kali ini teman-teman kalau kita lihat dari Cardano sendiri ya kan, Paus Cardano melakukan pembelian sebesar 600 juta US dollar yang dapat memicu kenaikan hingga $0,4 teman-teman ya. Kenaikan $0,4 ini ya mungkin dalam kurun waktu short term, jangka pendek gitu teman-teman ya, karena jumlah yang masuk ini cukup gila juga. Nah, Cardano adalah salah satu token yang saat ini menjadi pusat perhatian karena banyak proyek berjalan dengan baik di musim altcoin. Seiring dengan meredanya dominasi Bitcoin, token telah menguat dalam beberapa hari terakhir, dan salah satu alasan kebangkitan ini telah terungkap. Oke. Seperti yang saya bilang ya, karena banyak sekali yang bertanya, Bang, kenapa sih selalu nyenggol Bitcoin domination ya? Karena kalau kita berbicara Bitcoin domination, selama dominasi cryptocurrency ini masih terhadap Bitcoin teman-teman ya, maka altcoin itu akan terkesampingkan atau menjadi anak tiri, yang dinotabene akan sangat-sangat sulit ya untuk altcoin ini mengalami pumping gitu teman-teman, kecuali memang ada event atau hal-hal besar lainnya yang membuat presentasi FOMO terhadap aset tersebut. Oke, masuk akal. Tapi kalau normal seperti ini, Bitcoin dominance tinggi, ya altcoin akan terkena imbasnya. Nah, seperti itu, paham ya? Jadi Paus Cardano mengumpulkan dalam sebuah postingan di platform X mereka, sebelumnya di Twitter ya, platform analitik blockchain Inter the Block mencatat bahwa kepercayaan investor terhadap token Cardano tumbuh pada bulan Oktober karena Paus dan investor Cardano mengumpulkan lebih 1,89 miliar Cardano selama periode tersebut. Ini berarti lebih dari 600 juta dolar teman-teman diinvestasikan dalam token Cardano. Nah, menariknya, keputusan para pemegang saham besar ini tampaknya sudah membuahkan hasil, karena sebagian besar akumulasi dikatakan terjadi antara kisaran harga 249 dan 271. Para pemegang saham besar ini dapat melakukan akumulasi dalam jangka panjang dibandingkan bergerak untuk merealisasikan keuntungan mereka sesegera mungkin, dan hal ini dapat mempertahankan kenaikan harga hingga 0,4 US dollar teman-teman ya untuk jangka pendeknya. Nah,
Jadi kalau kita berbicara pada bulan Agustus, platform intelijen pasar sentimen menyoroti fakta bahwa Cardano mengalami tingkat akumulasi tertinggi sejak September 2022 karena paus dan hiu, ya kan? Paus dan hiu ini teman-teman ya. Terus planktonnya kapan ya kan? Planktonnya ikan wader, ikan lele kapan ini masuk gitu ya kan? Nah, ikan paus dan hiu yang memegang antara 100.000 dan 10 juta token Cardano telah mengumpulkan 116,1 juta US dollar di Cardano sejak Mei tanggal 21 ya. Jadi pertanyaannya teman-teman simple, bisakah Cardano mencapai 0,4? Nah, masih harus dilihat apakah fase akumulasi dapat memicu pergerakan ke 0,4. Namun tidak ada keraguan bahwa para paus ini membuang token mereka dalam upaya untuk merealisasikan keuntungan, akan secara signifikan mempengaruhi kebangkitan Cardano juga. Nah, dan Gambardella, pendiri Crypto Capital Venture, telah menyebutkan saat memberikan analis teknis bahwa pergerakan Cardano saat ini dapat mencapai puncaknya pada 0,4, sementara hampir mengesampingkan kemungkinan token mencapai target harga 0,45 sebelum retracement terjadi atau koreksi terjadi ya. Jadi di sini berbicara tentang kemungkinan retracement, Gambardella menyatakan bahwa Cardano bisa turun menjadi sekitar 29 dan 3 berdasarkan struktur rata-rata pergerakan. Nah, analis Ali Marcin juga mengembangkan prediksi ini ketika Cardano menyebutkan dalam postingan X bahwa TD Squared menyaksikan sinyal jual pada grafik harian. Oke, kemarin sempat kita bahas juga ya pada saat penulisan Cardano ini ya teman-teman ya. Diperkirakan pada sekitar 35, naik lebih dari 1% menurut data dari CoinMarketCap. Jadi kalau kita lihat pergerakan daripada Cardano sebenarnya cukup positif ya. Nilai total value lock-nya ini cukup naik signifikan juga teman-teman ya. Terus kenapa kita walaupun hanya sedikit harus memiliki Cardano? Oke. Itu adalah pertanyaan umum dan itu adalah pertanyaan simpel ya. Cardano memiliki smart contract-nya sendiri, oke. Cardano diprediksikan akan menjadi blockchain generasi ketiga. Nah, ini udah menjawab kenapa kita harus punya Cardano ya. Siapa tahu memang dengan adanya smart contract daripada Cardano itu sendiri, teman-teman, itu bisa memberikan peluang banyak dApps untuk bergabung atau berada di jaringan Cardano. Semakin banyak tentunya semakin positif ya kan. Nah, untuk blockchain generasi ketiga ini cukup positif juga ya, cukup bagus juga untuk Cardano ke depannya teman-teman, dan perlu kita ingat juga ya kan. Cardano ini udah token yang bisa dikatakan koin yang udah tahan banting terhadap scammer ya, terhadap penjebolan hacker teman-teman. Karena kalau nggak salah Cardano itu sampai hari ini ya, sampai sejak dia lahir sampai hari ini ya, dia itu belum pernah terbobol oleh hacker teman-teman, atau terbobol oleh scammer ya, alias masih aman, masih fresh, masih perawan gitu teman-teman ya, belum pernah kebobolan atau kemalingan gitu ya. Karena memang saya sering bilang kan ya, banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan Cardano, menyerang Cardano, tapi sampai sekarang Cardano masih berdiri tegak. Kenapa? Ya karena cyber, ya karena hacker belum mampu ngejebol sistem daripada Cardano gitu teman-teman ya. Cukup kuat benteng pertahanan daripada Cardano. Maka dari itu saya nggak ragu juga terhadap Cardano teman-teman ya. Walaupun notabene kita hanya punya 5 koin Cardano, 10 koin Cardano, kita nggak usah malu, kita nggak usah berkecil hati. Kalau kalian memiliki target jangka panjang, dengan kalian hanya memiliki 5 Cardano sampai 10 Cardano, itu akan lebih tenang dibandingkan kalian punya jutaan Cardano. Kenapa? Karena notabene kalau kita memiliki 5 sampai 10 Cardano ya kan, kita pasti memiliki jangka panjang harga Cardano sekian dolar ya kan. Tapi kalau kita punya banyak teman-teman ya, notabene kita hanya memikirkan wah untung Cardano naik sedikit nih udah cuan nih, wah jual gimana ya gitu teman-teman. Tapi rata-rata sih saran dari saya ya, walaupun punya banyak, kalau mau jual tetap jangan semua, tetap sisakan gitu. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Cardano. Semoga bermanfaat. Salam cuan.